Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di webinar kami, Promise Webinar Digital Signature for World Class Procurement Process. Perkenalkan, saya Gilang sebagai moderator webinar kali ini. Sebelumnya saya informasikan bahwa webinar kali ini akan dibagi menjadi dua sesi presentasi dan sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang disampaikan, Bapak Ibu dapat mengetik di kolom chat yang ada di sebelah kanan yang nanti akan dijawab oleh panelis. Di era bisnis 4.0, kecepatan merupakan kunci kesuksesan Anda dalam beradaptasi dan bersaing dengan perusahaan lain. Penggunaan digital signature dapat mempercepat proses dan mempersingkat proses legalisasi pengadaan agar Anda dapat bersaing di era bisnis 4.0. Tentunya pemahaman yang tepat akan pengertian dan konsep dari penerapan digital signature perlu diperlukan agar semua dapat berjalan lancar. Selain itu, bagaimana dan apa saja dasar-dasar hukum yang dapat mendukung proses penerapan digital signature pada proses pengadaan di perusahaan Anda agar tidak terjadi penyalahgunaan dari sistem tersebut. Pada webinar kali ini, kita akan membahas konsep dari digital signature, apa saja landasan hukum yang menunjang implementasi digital signature, serta bagaimana teknologi dapat membantu Anda dalam menjalankan hal tersebut. Panelis kita kali ini, Bapak Ismet, yang merupakan GM operasional dari PT Mitra Mandiri Informatika. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah familiar atau mungkin sudah pernah bertemu dengan Bapak Ismet sebelumnya. Bapak Ismet memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang development dan implementasi, dan juga di pengalaman supply chain serta pengadaan barang dan jasa. Kali ini Bapak Ismet akan berbagi ilmu bagaimana mengaplikasikan digital signature di perusahaan Anda. Selain itu, kita juga telah hadir juga dari PT Paruri, Bapak Median, Deputy Head of SBU Digital dan Operation Management, dan juga Bapak Singgi Setiadi, Kadep Digital Sales Management dari Paruri, yang juga nanti akan membantu Bapak Ismet untuk mempresentasikan teknologi digital signature. Bapak Ismet, waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Gilang. Saya minta screen-nya untuk share slide. Oke, sudah kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya bisa dapat kesempatan untuk sharing teknologi digital signature and digital stamp untuk proses electronic procurement. Jadi di sini saya akan share di titik mana aja sih produk yang keluar saat proses electronic procurement. Kita semua sama-sama tahu banyak sekali dokumen dihasilkan dari kegiatan proses procurement gitu ya. Nanti kita lihat pada dokumen mana aja sih yang idealnya kita letakkan digital signature atau digital stamp dan manfaat serta tujuannya. Agendanya ketika seperti ini saya akan berikan gambaran sedikit tujuan webinar kita laksanakan, kemudian teori tentang pengertian digital signature itu sendiri, latar belakang dan dasar hukumnya, gitu ya. Karena kita semua sama-sama tahu sebenarnya teknologinya udah ada dari dulu, udah lama di signature ini. Cuman di Indonesia sendiri implementasinya baru-baru ini aja. Karena apa? Kita semua tahu payung hukumnya belum ada. Tapi sejak UET tahun 2017 harusnya itu sudah bisa jadi landasan kita untuk mengimplementasikan ini.
Kemudian nanti saya berikan juga gambaran tujuan dan manfaat dari teknologi digital signature untuk proses electronic procurement. Dan saya berikan gambaran produk kita, ya, modul promise dan digital signature itu posisinya ada di mana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, saya yakin ada yang udah pakai produk kita, gitu kan, tetapi memang belum mengimplementasikan digital signature, sehingga masih ada pekerjaan manual yang tetap dilakukan, walaupun prosesnya sudah elektronik, semua udah digital, tetap aja gitu, keluarnya dicetak, tanda tangan basah disimpan. Nah, untuk itulah kita akan melakukan optimalisasi dengan memanfaatkan platform teknologi ini dan dasar hukumnya sudah ada. Lalu mungkin sesi terakhir nanti saya juga akan dibantu oleh Mas Singgi untuk memberikan gambaran implementasinya bila kita menggunakan penyelenggara sistem elektronik yang tersertifikasi itu akan seperti apa. Produk-produk yang bisa digunakan untuk proses elektronik procurement ini apa saja. Kita tahu ya setiap dokumen yang keluar dari proses procurement itu pasti ada tanda tangan, ada cap, bahkan mungkin di kontrak kita pakai materai gitu ya. Kalau kontraknya strategis besar, terkadang kita libatkan pihak ketiga, lembaga badan hukum, notaris atau apa. Nah, hal-hal kayak gini yang coba kita digitalisasi, tetapi legal, sah secara hukum tanpa perlu ada dokumen fisik. Ini mungkin yang akan saya coba berikan gambarannya. Saya yakin kalau masalah pengertian digital signature, Bapak Ibu udah cukup banyak lah yang tahu ya, ceritanya udah lama gitu kan. UU ITE juga siapa sih yang nggak tahu gitu ya, sering banget sejak medsos ini booming, dikit-dikit UU ITE yang dibilang. Tapi apa sih yang di dalamnya yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi payung hukum proses optimalisasi di kegiatan elektronik procurement. Ini mungkin yang akan jadi sorotan pada sesi kali ini. Oke, sebelum saya cerita tentang pengertian digital signature, saya coba sedikit kasih analogi. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di webinar ini pasti tidak pernah, pasti pernah lah, nggak mungkin enggak berhubungan dengan suatu dokumen fisik yang ada legalisasinya, gitu, yang bersifat legal. Contoh gini, saya yakin Bapak dan Ibu ada yang punya aset ya, tanah, rumah, atau apapun lah, gitu ya, punya tanah atau rumah. Nah, kalau kita punya sebidang tanah, tentu yang menjadi landasan orang mengakui itu punya kita itu apa? Ya sertifikat tanahnya kan. Sertifikat tanah itu bentuknya kertasnya hijau, kalau nggak salah ya, hijau. Di dalamnya ada cap tanda tangan Badan Pertanahan Nasional. Di situ juga ada gambaran alat ukurnya, ada tanda tangan secara legal, stamp segala macam. Nah, dengan ada sertifikat itu, tentu kita akan merasa aman. Ya kita nggak khawatir akan ada orang yang menggugat atau mengaku-ngaku, oh ini tanah punyanya saya, ini warisan dari nenek saya dulu, kamu baru datang. Nah, karena kita punya dokumen hukum tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah gunanya ya digital signature adalah agar kita semua merasa secure, kita semua merasa aman, tidak akan ada gugatan terhadap dokumen yang keluar dari proses transaksi yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Kalau saat ini ya, pengalaman kami setelah implement aplikasi Promise Electronic Procurement di beberapa klien kita, walaupun dokumen udah bisa dikeluarkan secara elektronik, tersimpan di dalam database, dan kita udah buat sedemikian rupa perubahan terhadap data, semua kita catat, tetap aja Bapak dan Ibu itu tetap cetak. Ya, pengalaman kami yang ada itu tetap dicetak, tangan basah dan disimpan. Alasannya apa? Ya ini untuk secure saya, Pak. Kalau terjadi apa-apa, saya punya dokumen fisiknya. Nah, ini yang harusnya nggak perlu lah kita lakukan. Karena apa? Landasan hukumnya udah jelas, transaksi elektronik itu legal, tapi ada beberapa syarat. Nanti saya coba akan jelaskan syarat-syaratnya apa itu yang sesuai dengan UIT. Kira-kira seperti itu. Itulah kenapa betapa pentingnya teknologi digital signature ini kita implementasikan ke dalam transaksi elektronik yang mungkin sudah berjalan cukup lama di perusahaan Bapak dan Ibu. Oke, itu. Jadi subjeknya clear, jelas ya, yang menandatangannya siapa,
kemudian yang menjadi saksi biasanya orang pihak ketiganya, dan itu semua akan terlibat dalam teknologi digital signature ini. Oke, beberapa pengertian mungkin harus saya sampaikan. Ini saya cuplik juga dari UITE. Apa itu sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan satu subjek hukum dari pihak yang bertransaksi. Jadi subjek-subjek yang bertransaksi, misalnya dalam kita ambil contoh kasus case-nya jual beli lah ya. Saya beli tanah beserta rumah. Biasanya kan tentu kita nanti saat menerbitkan akte jual beli, kita akan libatkan notaris PPAT, badan hukum. Dan itu subjek-subjeknya adalah saya sebagai pembeli, kemudian yang jual, kemudian pihak ketiga badan hukumnya itu nanti akan sama-sama sign di dalam akte jual beli yang nanti akan jadi landasan untuk penerbitan sertifikat. Oke, kira-kira seperti itu adalah objek-objeknya. Kemudian tanda tangan elektronik ini adalah ya produk dari sertifikat elektronik yang terdiri atas informasi yang dilekatkan atau terasosiasi terkait informasi elektronik yang digunakan untuk verifikasi dan autentifikasi. Jadi nanti kita, misalnya saya sendiri itu bisa bertransaksi terhadap pembelian tanah nggak cuma satu kayaknya. Saya misalnya kebetulan dapat rezeki, saya beli tanah lagi. Nah, saya penanda tangan itu terikat dengan sertifikat terhadap sebidang tanah. Nanti di tanah yang lain sertifikat tanda tangan elektroniknya, identitasnya tetap punya saya, tetapi nanti ada kode digital yang menyatakan, oh tanda tangan saya yang ini dipakainya untuk sebidang tanah yang itu. Jadi nanti akan ke-track semua. Itu mungkin konsep tanda tangan elektroniknya. Kemudian penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut. Jadi kita pegang yang subjek hukumnya adalah, kalau tadi saya jual beli, saya sebagai pembeli, si B sebagai penjual, sebidang tanahnya sendiri sebagai objeknya, dan juga pihak ketiga atau badan hukum yang akan melegalisasi transaksi yang kita lakukan. Konsepnya kira-kira seperti itu. Karena ini dasar hukumnya, seperti yang saya tadi katakan. Nah, sebelum ada dasar hukum ini, jujur aja kalau secara teknologi ya, setahu saja konsep sertifikat elektronik itu udah cukup lama ada. Istilah orang yang pakai public key, private key, terus nanti ada handshaking, transaksi, itu semua konsep tanda tangan elektronik sudah ada, sertifikat elektronik. Mungkin saya sendiri yang agak kuno ya, saya sih tahunya sejak dari tahun 90-an itu sudah ada. Dari tahun 90-an itu sudah ada, tetapi implementasinya di Indonesia itu hanya dipakai, malah nggak diimplementasikan secara full gitu, tidak dioptimalisasi. Faktanya setiap produk yang keluar dari transaksi elektronik berupa dokumen itu tetap aja gitu ditanda tangan, disimpan dokumennya, dan itu yang jadi keabsahan legal secara hukum. Padahalnya harusnya enggak seperti itu, karena secara teknologi sudah menjamin prinsip-prinsip keabsahan dari tanda tangan elektronik tentang identitas, integritas, dan sangkal. Nanti saya coba dari satu-satu. Oke, tetapi di Indonesia sendiri gitu ya, sejak keluar undang-undang UU ITE ini sebenarnya kita itu sudah punya payung hukum. Transaksi elektronik itu udah dibolehkan. Bahkan tanda tangan elektronik itu udah dianggap mempunyai kekuatan hukum. Di pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 itu jelas ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, gitu ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin mengimplementasikan tanda tangan atau stamp elektronik pada satu dokumen, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Jadi ini harus clear ya. Data tanda tangannya ya identitasnya jelas hanya untuk yang penanda tangan. Ini harus juga terjamin gitu kan. Analogi manualnya segini sih, orang bisa masukin tanda tangan ditiru-tiru gitu kan. Tanda tangan saya bisa aja ditiru-tiru dengan orang lain. Tetapi sekarang kan bisa kelihatan gitu kan palsu atau enggaknya dari tekanan tanda tangan, ada tekniknya lah. Nah, teknik manual tuh itu yang diimplementasikan di teknologi digital. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Jadi ini yang saya katakan tadi, dia mengikat terhadap objek atau transaksi yang dilakukan. Nah, dua poin ini yang dijelaskan di pasal 11 ayat 1 ITE itu menyatakan tentang identitas. Identitas harus jelas. Kemudian yang syarat berikutnya adalah segala perubahan yang terjadi setelah waktu penandatangan itu harus dapat diketahui.
Teknologi itu sudah bisa mengimplementasikan persyaratan ini. Ada lognya, ada catatannya, timestamp-nya jelas, tanggal, jam, menit, detik, siapa yang melakukan perubahan, itu semua tercatat lognya gitu kan. Itu teknologi sudah sangat sekarang sudah sangat bisa mendukung itu. Lalu kemudian segala perubahan terhadap informasi transaksi elektronik yang terkait dengan tanda tangan tadi, setelah waktu penandatangan juga dapat diketahui. Ini bicara tentang integritas, artinya apa? Data itu harus assure integritinya gitu. Dokumen itu harus assure integritinya. Kalau dokumen fisik mungkin kalau dihapus itu kelihatan bekasnya itu kan, tercatat. Nah ini pun sama. Jadi setiap perubahan terhadap produk dokumen yang sudah keluar itu integritinya harus terjaga. Itu persyaratan berikutnya. Lalu persyaratan selanjutnya adalah terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Ini artinya jangan sampai tanda tangan digital itu disalahgunakan oleh orang lain. Sistem harus bisa clear jelas mengidentifikasi bahwa yang melakukan transaksi adalah yang bersangkutan. Ya. Nah, ini merupakan prinsip nirsangkal, sehingga tidak bisa disangkal kalau itu memang yang bersangkutan yang melakukan. Dan selanjutnya terdapat cara tertentu menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Jadi kita harus yakin gitu kan. Pertama, yang punya memang si A, yang melakukan tanda tangan beneran si A. Selanjutnya, memang benar dia memberikan tanda tangan itu. Nah, ini yang harus bisa memenuhi syarat. Selama persyaratan ini terpenuhi, di dalam Undang-Undang UITE pasal 11 ayat 1 dan 12 ini terpenuhi, itu sudah dinyatakan legal, sudah dinyatakan sah. Artinya produk dokumen elektronik yang keluar itu sudah sah secara hukum, tanpa harus kita cetak lagi, kita print, kita tempel pakai materai yang manual gitu. Itu sudah dinyatakan sah. Nah, berdasarkan payung hukum inilah nanti saya akan coba jelaskan gimana sih implementasinya pada aplikasi Promise yang kami punya, yang sudah kita implementasikan di tempat Bapak Ibu sekalian, atau memang yang sedang akan implementasi. Gitu ya. Jadi produk Promise kami saat ini kita sudah kembangkan satu platform sendiri untuk bisa memprovide implementasi digital signature ini. Tentu nanti adalah persyaratan lain yang kalau memang di landasan harus kuat secara hukum, kita bisa bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang memang sudah sah diakui oleh negara. Oke. Nah, poin yang ketiga dasar hukumnya itu adalah penerapan dasar hukum proses terkait dengan peralatan elektronik. Nah, ini yang harus kami sampaikan. Lalu selanjutnya, dasar hukum selanjutnya adalah di PP di peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem elektronik itu disebutkan ya, yang tadi itu digital, tanda tangan digital itu terbagi menjadi dua, itu tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Oke, pengertian tersertifikasi ini artinya setelah kita bangun sistem kita, dalam hal ini Promise ya, udah kami bangun dengan platform digital signature, jadi nanti kita tinggal define dokumen mana yang harus ada digital signature-nya, itu nanti kita keluarkan. Dan ini kalau ingin tersertifikasi, kita bisa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Dengan menggunakan PSE ini tentu keabsahannya terjamin, kemudian kita lebih secure karena kalau terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas tadi, prinsip integritas, nirsangkal, 3 prinsip tadi, itu nanti yang bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem sertifikasi elektroniknya. Tentu saja penyelenggara sertifikasi elektronik ini sudah diatur di dalam peraturan pemerintah dan PSE itu persyaratannya seperti apa saja. Mereka harus punya infrastruktur yang menjamin prinsip-prinsip 3 tadi. Autentifikasi misalnya dia harus benar-benar implementasi sistem yang baik sehingga dia bisa tahu yang menggunakan itu benar-benar orang yang bersangkutan. Gitu kan. Kemudian nanti akan dibuktikan dengan sertifikat elektronik dan digital number-nya itu tersimpan di dalam sistem PSE. Gitu. Sehingga analoginya gini, kalau saya bertransaksi
jual beli tanah dengan satu pihak, itu biasanya kalau pakai kwitansi aja, nilainya disebut, luas tanah disebut, saya tempel materai, kedua belah pihak penjual dan pembeli tanda tangan, itu secara hukum udah legal, udah sah secara hukum. Karena ada materainya, ada kedua belah pihak, saya juga pasang saksi-saksi yang menandatangan, udah sah gitu kan, udah sah secara legal. Tetapi ini akan lemah kalau ada pihak ketiga yang menggugat. Pihak ketiga yang menggugat, dia bilang, ini kan bisa-bisa anu berdua aja transaksi, padahal itu juga asetnya bukan punya kamu. Kemudian kebetulan tanah ini juga nggak ada sertifikatnya, itu jadi goyang kan. Nah, untuk meyakinkan biasanya kita undanglah notaris, PPAT atau ya lembaga hukum lah, lembaga hukum yang berwenang yang mengabsahkan transaksi yang kita lakukan. Oke, nah fungsinya kira-kira seperti itu penyelenggara sistem tersertifikasi. Nah, kalau tidak tersertifikasi, itu platformnya udah disiapkan, kita tidak daftarkan ke PSE. Tetapi di dalam peraturan itu sendiri dijelaskan, tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian. Ya, tetap dinyatakan mempunyai kekuatan nilai pembuktian dan legal secara hukum. Nah, produk kami, Promis sendiri, kita udah bangun platform ini, Pak. Satu fitur baru. Kita sudah bangun dan kita bisa membuktikan prinsip-prinsip yang 3 tadi. Database kita mencatat log perubahannya gitu kan, setiap dokumen yang sudah dicetak di keluar nanti kita kasih kode digitalnya, kemudian kita kasih QR code-nya, tanda tangan yang penanda tangan juga kita kasih kode, itu sudah kita sudah buat platform itu gitu kan. Untuk implementasi digital signature di Promise atau di aplikasi electronic procurement, tapi itu belum tersertifikasi ke Badan Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Kalau itu nanti ingin diimplementasikan dengan PSE, di aplikasi Promise nanti tinggal kita buka API-nya. Jadi kami udah bangun API-nya. API itu ini sih apa? Application Programming Interface sebenarnya. Dia tuh kayak kita buat satu selang gitu ya, satu jembatan agar bisa berintegrasi dengan PSE. Jadi nanti transaksi manualnya tetap ada di Promise Bu ya. Kayak misalnya persetujuan pembuatan kontrak itu tentu di internal itu akan banyak workflow ya, tanda tangan user, tanda tangan manajernya, kemudian lagi tanda tangan atasannya. Kalau dia terjadi sampai direktur itu sudah selesai, kita tetap lakukan di dalam, kita cek validasinya, harus benar-benar orang yang melakukan gitu kan, semua ada clear. Saat jadi dokumen, nah ini nanti akan kita integrasikan ke PSE, sehingga dokumen kontrak itu nanti akan di-generate juga numbernya di PSE. Jadi kalau ada pihak ketiga di luar yang penanda tangan kontrak menggugat, itu akan lebih kuat gitu. Karena prinsip-prinsip tanda tangan elektronik itu di PSE sudah lebih terjaga. Kira-kira seperti itu. Oke, nah slide selanjutnya adalah saya ingin jelaskan, saya ingin tekankan gitu ya, tujuan dan manfaat apa sih mengapa implementasi ini penting. Yang pertama jelas ya, ini agar sah di mata hukum, clear ya, agar sah di mata hukum artinya semua dokumen elektronik yang kita hasilkan dari proses elektronik procurement itu benar-benar sah ya, di mata hukum seperti dokumen fisik yang selama ini ada tanda tangan fisiknya, ada cap perusahaan. Dan biar kita juga merasa aman, tidak akan ada yang menggugat atau meragukan keabsahan produk elektronik yang keluar dari transaksi elektronik procurement. Kita tentu tetap berpedoman ya, platform yang kami bangun tetap berpedoman kepada UU ITE yang ada dari pemerintah, beserta prinsip-prinsip keabsahan tanda tangan elektronik itu kita jaga. Kemudian hemat waktu, jelas ya, hemat waktu. Kalau semuanya sudah digital signature, stempnya elektronik, tanda tangan elektronik, tentu transaksi elektronik procurement kita akan contactless sifatnya gitu ya. Jadi nggak harus kita ketemu, yang tentu akan banyak makan waktu dan biaya. Sebagai contoh gini aja deh, pada modul kontrak manajemen di aplikasi Promise kita itu kan ada namanya penerbitan kontrak. Biasanya selama ini setelah workflow-nya jalan di internal, sudah oke, sudah final, itu dokumen kita cetak tuh. Kita cetak, yang proses manualnya jalan. Jadi tetap ada kombinasi nih antara digital manual. Nah, kita cetak, kita panggil, telepon si vendornya,
nih kamu bawa dulu dah ke kantor kamu, minta pemeriksaan terhadap direksinya segala macam. Kalau memang masih ada yang harus di-adjust, dirubah, kita tektokan lagi, kamu balik ke sini. Kalau sudah final, panggil direkturnya, kita tanda tangan bareng di satu meja, kita tampil materainya, nanti kamu pegang satu, saya pegang satu. Itu proses manualnya ya. Nah, itu tentu memakan banyak waktu lah. Belum di perjalanan, belum nanti dia koreksi bolak-balik tektoknya. Nah, kalau sudah menggunakan digital signature, saya yakin ini bisa memotong proses-proses yang tidak penting seperti itu. Lalu kemudian hemat waktu, biaya clear jelas ya, karena nanti akan paperless semuanya, jadi kita nggak perlu dokumentasi fisik ya, nggak perlu kertas fisik, dan bisa kita hitung gitu efisiensinya berapa banyak yang bisa kita optimalisasi dari situ. Belum nanti lagi kalau sifatnya dokumen penting dan itu ada dokumen penting perusahaan itu kan, kita harus jaga itu dokumennya, kita harus jaga. Mungkin kita harus perlu sewa deposit box gitu kan, dan itu biaya lah, itu biaya, belum biaya perawatannya. Nah, saya yakin dengan implementasi ini clear jelas kita bisa menghemat waktu dan biaya. Lalu kemudian lebih aman, jelas ya, akan lebih aman karena apa? Prinsip-prinsip dokumen tanda tangan digital di signature itu tetap terjaga. Jadi risiko pemalsuan dokumen itu akan terhindari karena apa? Setiap transaksi akan kecatat, akan ketahuan kapan lo ngerubah, sudah tanda tangan dirubah lagi atau enggak, itu akan kelihatan. Kemudian pemalsuan tanda tangan apalagi karena secara teknis setiap orang itu punya identik ID gitu ya, yang kita encrypt nggak akan bisa ditembus dengan teknik 128B segala macam, mungkin nanti secara teknis dijelaskan oleh Mas Singgi, dan itu udah dijamin secure gitu kan. Dan kalau semua sudah elektronik, jelas meminimalisasi risiko dokumen rusak atau hilang. Karena apa ya, kita nggak nyimpen fisiknya kok. Kita bisa cetak di mana aja, kapan aja kita bisa turunin, dan yakin yang kita cetak itu legal gitu kan. Karena datanya tersimpan di dalam suatu platform digital signature. Dijamin kerahasiaannya jelas, karena hanya orang-orang subjek yang terlibat dalam transaksi itulah yang dijamin bisa tahu. Di luar subjek yang berinteraksi dengan transaksi itu nggak akan bisa tahu. Karena apa? Mereka punya kode digital masing-masing, dan kode digital itu mengikat terhadap satu transaksi gitu kan, yang memang dia terlibat di dalamnya. Oke, yang keempat, tujuannya mengembangkan cakupan bisnis global agar perusahaan kita bisa worldwide. Ini jelas, ini clear ya. Saya kasih contoh di aplikasi Promise, kita ada modul vendor management. Vendor management itu ada satu fitur yang kita harus verifikasi rekanan itu agar bisa masuk ke database vendor kita. Yang diverifikasi itu apa? Ya benar ini perusahaan ada, benar ini perusahaan mampu gitu kan, dia punya aset, dan ini benar perusahaan ini terdaftar gitu ya, terdaftar di suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke, nah proses dari verifikasi itu dari vendor manajemen itu nanti akan menerbitkan surat tanda daftar rekanan biasanya. Dan tanda rekanan ini akan menjadi sertifikat bagi dia kalau dia bisa ikut bertransaksi di proses finance kita. Nah, kalau kita implementasi digital signature ini tidak menutup kemungkinan rekanan kita itu bisa dari mana aja. Bahkan dari luar negeri pun bisa. Kedepannya saya yakin arahnya ke sana. Meskipun saat ini peraturan pemerintah dan BUMN masih membatasi, kalau perusahaan luar ingin bertransaksi ke Indonesia, dia harus membuat perwakilannya, atau dia berasosiasi, atau dia bekerja sama dengan perusahaan lokal. Jadi perusahaan lokal itu nanti yang punya kesepakatan hukum dengan kita sebagai buyer. Tapi kedepannya harusnya kalau kita ingin benar-benar mengoptimalisasi proses sourcing, kita benar-benar pengen dapat vendor yang qualified, itu harus kita nggak boleh menutup batasan ini. Kedepannya saya yakin nanti akan open, tentu dengan beberapa policy ya, beberapa aturan. Hanya untuk barang-barang yang memang di sini susah, mungkin itu nanti akan kita libatkan vendor luar langsung. Dan saat kita melibatkan vendor luar langsung untuk berinteraksi ke sistem kita, tanpa implementasi tanda digital, ini akan jadi hambatan, akan jadi masalah. Dari mana kita yakin secara hukum kalau perusahaan itu eksis gitu kan? Oleh karena itu kita harus buat kesepakatan-kesepakatan, dan nanti tanda tangannya sudah digital. Jadi udah nggak terbatas ruang dan waktu, kita bisa memperluas proses sourcing kita, tidak terbatas hanya pada rekanan yang itu saja.
Itu kira-kira tujuan dan manfaatnya. Oke, saya coba ingin jelaskan masalah implementasi Promise Digital ini pada aplikasi Promise. Oke, seperti kita ketahui aplikasi Promise ini dimulai dari vendor registrasi sampai penerbitan kontrak. Cukup panjang prosesnya. Dan di setiap proses ini tentu akan menghasilkan produk dokumen legal yang dikeluarkan dan harus dicetak. Dan inilah yang saya rasa penting sekali kita implementasi platform digital signature ini untuk mengakui, agar dokumen yang kita keluarkan itu benar-benar legal, sah, dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oke, ini gambaran besar produk Promise yang kita punya, dan mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar bagi yang sudah mengimplementasikan, dimulai dari vendor registrasi, vendor verifikasi, nanti penerbitan TDR, lalu setelah dia jadi rekanan kita, dia ikut proses lelang, dia daftar lelang, nanti ada kegiatan penjelasan atau unwaging, kemudian nanti ada submit dokumen penawaran, pembukaan, evaluasi, pemenang lelang, surat penunjukannya keluar, penerbitan kontrak, bahkan modul Promise kita sekarang pun itu sudah sampai ke initiate payment. Jadi kita juga udah ada satu fitur yang mengurusin invoice dari rekanan langsung dan juga initiate payment ke bagian akun payable. Dan saya yakin di situ kita perlukan dokumen-dokumen yang keluar dari proses itu benar-benar aman, secure, tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai contoh, tanda daftar rekanan tadi, dan kemudian pendaftaran lelang. Ini pengalaman kami biasanya gini, Pak, Ibu. Saat kita udah buka lelang, udah habis masuk waktunya, suka ada rekanan tuh komplain, saya udah daftar kok Pak, kok nggak masuk sih? Nih buktinya nih, saya udah print bukti pendaftaran. Karena di aplikasi kita saat dia daftar dia bisa cetak 1 lembar bukti kalau dia sudah daftar. Nah, kalau memang kita udah implement digital stamp seperti ini, dia nggak akan bisa bohong gitu. Karena dari dokumen bukti pendaftaran yang dia cetak itu udah ada kode digital yang kita simpan, dan kita bisa cek balik ke database sistem kita kalau ini memang benar keluarnya dari sistem kita. Jadi nggak akan bisa lagi nanti ada komplain di tengah. Kita nggak tahu ya, kadang ada orang yang pengen bikin ribut doang gitu kan. Oh, bikin ribut aja, bikin rame gitu. Wah, ini sistemnya sengaja nih saya ditahan, padahal saya sudah daftar tapi nggak masuk datanya, kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti kita harus define kalau mau implementasi digital stamp, kita harus define proses mana aja sih yang perlu kita kasih tanda tangan digital maupun digital stamp-nya. Jadi di sini saya agak bedain pengertian saya sendiri ya. Digital signature itu tanda tangan elektronik, itu berkaitan dengan orang. Kalau digital stamp itu adalah cap perusahaan, gitu. Cap perusahaan yang sifatnya sepihak. Oke. Demikian juga nanti ada proses unwaging, karena proses unwaging itu biasanya banyak perubahan terhadap TOR gitu ya, itu harus diikat dengan tanda tangan. Submit dokumen penawaran pun harus diikat dengan tanda tangan supaya dia nanti nggak bisa ngeles. Ah, saya submitnya nggak seperti itu kok, harga saya di bawah kok saya bisa kalah. Lah ya enggak gitu kan. Data yang tersimpan di database ini sudah sah, nggak bisa dirubah lagi karena udah ada stamp-nya. Nah, kayak gitu. Jadi cukup banyak sekali Bapak Ibu ya transaksi yang menghasilkan satu produk dokumen di proses elektronik procurement yang memang harus kita jaga keabsahannya untuk menjaga tadi itu agar kita nggak digugat dan semua merasa fair gitu loh. Nggak ada yang ngerasa saya dibohongin nih. Gitu. Ya enggak lah. Kalau orang udah terlibat di sini dan dia tahu digital signature itu absah, ya legal gitu, dia kan ngerasa secure, oh ya aku diperlakukan secara fair. Semua sama. Nah, tujuannya kira-kira seperti itu. Nah, di proses procurement ini kira-kira titik implementasi kita bisa implement digital signature. Ini seperti yang katakan tadi, bentuknya bisa tanda tangan atau digital stamp. Satu hal lagi, sekarang juga ada namanya materai elektronik dan itu legal. Gitu kan. Untuk kontrak biasanya pakai materai ya. Jadi kita nanti udahlah, nggak perlu lagi dokumen fisik. Tanda tangannya udah elektronik, cap perusahaannya juga elektronik, bahkan materainya pun elektronik. Materainya dari mana? Ya resmi. Materainya seperti materai manual sekarang yang dicetak oleh Perudi gitu. Kayak gitu yang akan kita pakai. Jadi nanti beberapa titik ini hanya contoh aja beberapa transaksi yang membutuhkan digital signature. Saya yakin saat kita mau implementasi, kita sesuaikan lagi dengan SOP yang ada di Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat titik mana aja yang krusial yang harus kita implementasikan ini. Nah, ini gambaran produk Promise kita. Kita ada bangun platform sendiri gitu ya untuk mengenerate digital number untuk mensupport proses digital signature. Jadi nanti akan ada 2 proses terpisah. Vendor dan buyer seperti biasa melakukan transaksi pada aplikasi elektronik procurement pada Promise seperti yang sekarang. Saat sudah selesai transaksi,
dokumen yang keluar dari hasil transaksi itu nanti akan dilempar ke platform ini. Jadi nanti ada digital signature, digital signingnya, verifikasi, sehingga vendor, buyer, atau subjek yang terlibat itu bisa melihat dokumen yang keluar melalui platform ini. Tentu platform juga kita sudah siapkan sistem untuk mengenerate security ID dan lain-lain. Oke, nah ini salah satu contoh aja, kita udah implementasi sebenarnya. Tapi jujur aja ini masih tidak tersertifikasi karena keluarnya dari sistem promise kita. Tetapi ini sudah legal. Artinya apa? Ini sudah menjaga, orang nggak akan bisa bohong. Ini contoh data-data perusahaan kami, MMI, kebetulan Telkomsel juga kita pakai promise untuk vendor manajemennya, dia kasih nama Pero nama dia. Nah, dokumen di sini kelihatan nih, ada QR code yang keluar, gitu kan. Terus saat kita scan QR code ini bisa ketahuan, oh iya ini benar TDR-nya punya PT MMI, dan memang benar berlakunya sampai 7 September. Orang Indonesia itu kreatif ya, kreatif, saking kreatifnya untuk malsuin itu bisa kayak nggak palsu gitu. Jadi dia bisa cetak ulang, tanda masa berlakunya diubah, dia bisa klaim, saya masih berlaku kok, saya nggak boleh ikutan pengadaan. Nah, kalau udah dengan sistem ini, harusnya kita lebih secure, lebih aman lah, nggak akan bisa dibohongin. Oke, nah ini kalau nanti promise yang ada di Bapak Ibu sekalian ingin berintegrasi dengan PSE. PSE itu penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal ini saya ambil use case Peruri ya. Kenapa kami coba bekerja sama dengan Peruri? Karena Peruri sendiri Bapak Ibu tahu ya, dia tuh nggak cuma mencetak uang kan. Mereka juga mencetak surat-surat berharga, paspor, kemudian pita cukai, sertifikat buku tanah, sampai materai pun juga Peruri yang punya. Nah, mereka saat ini juga mengimplementasikan hal yang tadi, membuat hal yang tadi itu ke dalam bentuk digital gitu. Sehingga benar-benar legal sah. Dan Peruri pasti ini mereka kan BUMN, jadi legal dan keabsahannya pasti yakin saya sudah terdaftar di Kominfo dan sudah memenuhi landasan-landasan hukum yang tadi dan prinsip-prinsip yang tadi. Nah, tentunya nanti kalau dengan PSE itu otentifikasinya akan jauh lebih detail ya Bapak Ibu ya. Kalau di Provis kita nggak sampai situ. Contohnya, otentifikasi kalau benar itu asli orang tuh mereka pakai kamera, dilihat matanya, disuruh kedip segala macam, kemudian suruh masukin KTP, nomor KTP yang langsung berintegrasi dengan database kependudukan seperti itu. Jadi benar-benar otentifikasinya dijaga, dan kalau terjadi pelanggaran terhadap keabsahan itu udah tanggung jawabnya PSE. Jadi PSE akan bisa tutup. Jadi ini kelebihannya kalau kita menggunakan PSE. Mereka seperti itu. Nah, ini juga saya kutip konsepnya. Kalau udah terangan elektronik melalui PSE, mereka akan menjaga ini, integrity, autentifikasi, non-repudiation, dan PDLD. Artinya gini, integrity memastikan bahwa informasi nggak bisa diubah sembarangan, kalaupun diubahnya ketahuan siapa yang melakukan perubahan. Kemudian non-repudiation artinya memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal apa yang sudah dia tanda tangani. Autentifikasi ini memastikan dokumen benar dikeluarkan oleh instansi terkait, jadi nggak dipalsukan. Confidentiality ini prinsip yang terakhir ini memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak ketiga. Artinya apa? Kerahasiaannya akan terjaga. Yang tahu ya cuma yang tanda tangan. Yang tahu ya cuma instansi yang terkait dengan dokumen tersebut. Itu. Oke. Nah, slide berikutnya mungkin saya akan dibantu oleh Mas Singgi untuk implementasi tanda tangan elektronik dengan PSE. Dalam hal ini PSE-nya adalah Peruri. Nanti mungkin Mas Singgi bisa jelaskan produk apa sih yang bisa dipakai di elektronik program kita dan juga apa yang dimiliki oleh Peruri. Oke, mungkin waktunya saya kembalikan ke Mas Gilang. Mas Gilang akan serahkan mic-nya kepada Mas Singgi. Silakan Mas Gilang. Ya, terima kasih Bapak Ismet. Untuk Bapak Singgi dari Peruri, saya buka mic ya untuk mungkin bisa meng-unmute agar dapat berbicara. Bapak Singgi, silakan. Iya, terima kasih banyak. Bapak Singgi telah hadir di webinar kami dan presentasi ini. Baik. Boleh bisa saya yang men-share presentasinya? Bisa, Mas Gil. Oh, sebentar ya. Saya atur. Yang punya saya dilepas dulu ya Mas Gilang ya. Ya, saya atur. Ini, silakan Bapak Singgi.
Ya, baik. Saat ini saya sedang share screen. Mohon informasi sudah kalau terlihat, memang sudah kelihatan, Pak. terlihat ya. Baik. Terima kasih Bapak Ismet dan Pak Gilang yang sudah memperkenalkan kami. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian dari partner terkait dengan apa itu peruri dan juga apa itu tanda-tanda elektronik dan peruritera atau peruristem. Karena memang mungkin Bapak Ismet telah memaparkan beberapa hal terkait dengan dasar hukum, lalu juga terkait dengan flow proses, begitu ya. Mungkin kami mohon izin untuk memaparkan terkait dengan dari sisi flow proses di internal kami di Peruri. Baik. Pertama, sebelum melanjutkan ke yang lain, jadi kami dari Peruri atau SBU Digital memang memiliki 3 komponen besar produk yang mana value-nya adalah kami ingin menjadi partner dari Bapak Ibu sekalian untuk memastikan, untuk mengautentikasi seluruh dokumen dan transaksi elektronik. Nah, transaksi elektronik ini bisa beragam, Bapak Ibu sekalian. Bahkan pengalaman kami, transaksi elektronik yang diejawantahkan atau diterapkan di dalam Peruri Trust, begitu ya, itu adalah track and trace solution, gitu. Tapi itu produk yang berbeda sebenarnya, gitu. Jadi bagaimana memastikan, sebelum masuk ke yang utama, sekedar intermezzo, bagaimana memastikan kami Peruri distribusi produk pupuk di Cikampek sampai ke Papua itu menggunakan Peruri Code teknologi kami. Gitu. Jadi pupuk bersubsidi harus diberikan kepada orang yang tepat. Nah, proses itu hampir mirip dengan produk Perurisine. Jadi kalau untuk produk Perurisine ini yang tadi dipaparkan oleh Pak Ismet bahwa perisai, Peruritera, dan materai digital, kami didukung oleh teknologi sertifikat elektronik. Sebenarnya tidak hanya berupa teknologi, karena memang itu merupakan landasan hukum sesuai dengan 3 produk hukum utama. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE, lalu juga Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, lalu juga PM Kominfo tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Nah, jadi tentu ada concern dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bagaimana cara memastikan bahwa dokumen ini asli? Teknologi yang perlu digunakan merupakan teknologi level 4 atau yang tertinggi untuk memastikan bahwa Singgih Setiadi adalah Singgih Setiadi, bahwa Bapak Ismet adalah Bapak Ismet, sehingga pemilik sertifikat elektronik dapat membubuhkan transaksi elektronik dan sah di mata hukum. Nah, bagaimana cara kami mendapatkan atau mendapatkan atau memiliki level 4 atau level tertinggi dari sistem elektronik tersebut? Karena Peruri bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil atau Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan akses biometrik. Sehingga proses yang kami ciptakan melalui verifikasi dan autentikasi personal di dalam Peruri KYC ini menghasilkan tanda tangan elektronik yang sah atau perisai. Jadi dan Peruritera ini, Peruritera sebenarnya kata dasarnya Bapak Ibu sekalian berasal dari kata imaterai. Nah, kalau Peruritera ini sama seperti cap basah yang ada di dokumen-dokumen hukum suatu instansi atau lembaga. Ketika suatu dokumen telah dicap oleh institusi, maka dokumen tersebut sudah sah mengatasnamakan institusi. Sedangkan tanda tangan elektronik mengatasnamakan personal. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan materai digital, memang dari kami sudah ready to production gitu. Kenapa? Karena kami masih menunggu secara hukum dari Dirjen
Dirjen Pajak terkait dengan e-materai seperti itu. Tapi kami sudah melakukan beberapa POC di edisi, lalu juga ada di transaksi online dan juga POC di transaksi saham seperti itu secara garis besar. Lalu juga kami memaparkan terkait proses bisnis di internal kami untuk tanda tangan elektronik. Untuk tanda tangan elektronik di sini, ketika Singgi Setiadi ingin melakukan tanda tangan elektronik, yaitu saya harus registrasi terlebih dahulu. Nah, keunggulan teknologi kami memang tidak harus menggunakan website dari SRE gitu ya. Kenapa? Karena memang API base begitu. Nanti yang akan didukung oleh Promise begitu atau Mitra Mandiri Informatika. Jadi karena API base kami akan meminta seluruh data yang diwajibkan oleh Kominfo. Data apa saja? Tentu tidak data yang sangat banyak gitu ya, tapi data-data yang berkaitan dengan data pribadi seperti NIK, tanggal lahir, lalu juga jenis kelamin gitu ya, dan nama pastinya, karena memang data tersebut yang akan diverifikasi atau divalidasi dengan level 4 dari sertifikasi elektronik, yaitu biometrik Dirjen Dukcapil. Lalu setelah melakukan proses pencocokan data, akan ada email aktivasi yang akan dikirimkan ke Singgi Setiadi sebagai calon pendaftar atau calon pemilik sertifikat elektronik untuk melakukan proses EKYC. Nah, di EKYC proses ini kami memang berbicara dengan regulator. Standar tertinggi yang ada di Indonesia adalah milik Peruri karena menggunakan live video verification selama 8 detik. Jadi implikasinya adalah kalau suatu saat terjadi masalah, ketika terjadi masalah di pengadilan, lalu ada pembukaan data forensik, maka akan dibuka log data pada saat Singgi Setiadi mendaftarkan diri dan dilihat apakah secara sadar dan tanpa paksaan melakukan perintah dari Peruri untuk melakukan proses verifikasi. Dan ketika sudah valid bahwa Singgi Setiadi dengan data-data pemerintah, data kependudukan pemerintah itu sudah sesuai, maka akan melakukan spesimen tanda tangan elektronik. Spesimen ini bisa 3 jenis Bapak Ibu sekalian. Spesimen yang pertama adalah bisa oret-oret, yaitu ya sebagaimana tanda tangan basah. Karena memang mungkin sebagian orang masih menganggap, saya ingin melakukan tanda tangan sebagaimana tanda tangan basah, dioret-oret begitu. Lalu yang kedua, menggunakan QR Code. Jadi teknologi terkini juga menggunakan QR Code, dan QR Code-nya isinya ketika di-scan itu bisa menggunakan nama mungkin, atau perusahaan, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Dan juga kontak, itu dikembalikan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah invisible sign. Invisible sign ini bisa tanpa sertifikat, bisa tanpa visual dari tanda tangan elektronik, begitu. Tapi jarang terjadi karena orang merasa harus ada sesuatu yang terlihat, begitu. Karena ketika kita membuka PDF, begitu ya, nanti saya contohkan di halaman terakhir, terlihat signature panel atau informasi-informasi yang ada di dalam dokumen elektronik tersebut. Kalau memang tidak ingin invisible hand dan kami mempertimbangkan berdasarkan klien kami, customer journey-nya lebih cepat, bisa automatically generated dengan Times New Roman ukuran 12 atau Calibri ukuran 12 dari nama yang bersangkutan. Nah, ketika setup spesimen berhasil, maka langsung dapatkan sertifikat elektronik yang wajib perlu dikirimkan ke email yang terdaftar di depan. Karena memang ini merupakan amanat atau aspek compliance dari undang-undang. Yang kedua, tata cara signing dokumen. Kami memiliki teknologi login dengan face recognition. Jadi ketika Singgi Setiadi mendaftar dan telah memiliki sertifikat elektronik, Singgi Setiadi sebagai perusahaan Peruri bisa login dengan face atau dengan akses autentikasi lainnya seperti akses name atau password gitu. Tapi kami bisa memprovide untuk login verification dan
mudah sekali untuk melakukan tanda tangan elektronik untuk diberikan pembubuhan pada dokumen elektronik tersebut. Bahkan kami memiliki teknologi peruri Keila. Jadi agak sedikit di bagian kiri merupakan teknologi dari peruri code, Bapak Ibu sekalian. Jadi fokus besarnya Keila ini adalah memastikan orang yang bertransaksi adalah orang yang berwenang. Peruri code atau peruri Keila atau token ini merupakan salah satu tahap dari two-factor authentication. What you have and what you know. Seperti itu. Jadi bisa dengan OTP yang dikirimkan melalui SMS atau email, namun bisa juga melalui peruri Keila yang mana sebenarnya lebih secure dan lebih terjamin. Hal yang sederhana adalah seperti ini. Token mungkin, mohon maaf, SMS mungkin tidak akan terkirim kalau tidak ada sinyal. Sedangkan peruri Keila bisa mengirimkan token tanpa ada sinyal internet. Seperti itu. Atau tanpa ada sinyal dari kartu SIM. Jadi dimanapun, kapanpun bisa melakukan signing dokumen elektronik. Dan ketika disubmit, seluruh dokumen yang telah ditandatangani akan dikirimkan ke pihak yang penandatangan. Tidak diberikan ke, mohon maaf, tidak disimpan di peruri karena mereka memang merupakan tadi yang Pak Ismet sempat sebutkan juga, dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik hanya dikirimkan kepada pihak-pihak yang melakukan tanda tangan. Nah, namun dari peruri memiliki teknologi peruri trust. Jadi mudahnya di pojok kanan bawah ada peruri box atau digital locker. Jadi peruri box ini mudahnya seperti Dropbox, Google Drive, begitu, sehingga dari user dapat melakukan akses di portal untuk mendownload kapanpun dan dimanapun. Begitu. Karena memang dokumen yang telah ditandatangani elektronik itu memang akan dikirimkan ke email yang bersangkutan. Atau kami mungkin hanya menyimpan 1 kali 24 jam. Begitu ya. Tapi kalau free box ini bisa selamanya sebagaimana tadi kayak Google Drive atau Dropbox dan jasa penyimpanan lainnya. Ini untuk use case sama seperti yang tadi secara garis besar yang ini, dan ini adalah secara spesifik untuk administrasi persuratan. Jika Singgih Setiadi ingin melakukan dokumen, mohon maaf, melakukan penandatanganan hanya satu tanda tangan, atau mungkin saya memiliki kepentingan untuk pengadaan, biasanya saya mungkin ke sampai direksi, begitu, itu istilahnya adalah tanda tangan berjenjang atau hierarki. Jadi sistem akan mengakomodir proses tersebut. Dan ada juga ketika saya katakanlah sebagai staff, begitu ya, memiliki rekan yang staff juga dan butuh tanda tangan dari yang bersangkutan karena levelnya sama, jadi bisa melakukan tanda tangan tanpa salah satu pihak yang mendahului. Jadi bisa dia yang bersangkutan tanda tangan duluan atau saya yang tanda tangan duluan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah fitur-fitur yang bisa peruri atau kami kerjasamakan dengan pihak lain, begitu ya, atau promise, yang akan diintegrasikan adalah API. Jadi memang kami memiliki API integration, begitu ya, memiliki web portal yang ready to use dan mobile application yang ready to use, gitu. Jadi kalau kita bicara Pak Singgi bisa tidak kalau misalkan minggu depan, begitu ya, go live, begitu. Nah, semua sudah ready to use, jadi tinggal mungkin dari internal suatu perusahaan yang bekerja sama ke depannya. Apakah memang developernya sudah ready, begitu ya, atau mungkin ada konfigurasi-konfigurasi tertentu, gitu, yang membutuhkan waktu sebenarnya relatif atau tidak lama, begitu. Selanjutnya, yang tadi saya sampaikan terkait dengan level dari tanda tangan, mohon maaf, cara tanda tangan elektronik, di sini ada single signing untuk basic service, yaitu penandatangan dilakukan oleh Singgih Setiadi seorang. Tapi ketika kita bicara full signing, ada bulk signing, parallel signing, hierarchy, sistem, dan multi signing. Bulk signing adalah saya, Singgih Setiadi, menandatangani 5 dokumen sekaligus dalam satu waktu. Itu biasa terjadi di multi finance, begitu.
Jadi ketika head of administration-nya ingin melakukan persetujuan atas 10 pinjaman, maka direview dulu 10 pinjamannya, nanti akan ditandatangani secara bersamaan. Itu bulk signing di katakanlah di sore hari begitu. Itu yang terjadi di multi finance, Bapak Ibu sekalian. Kalau di parallel signing yang sempat tadi saya contohkan, tidak ada kebijakan terkait dengan penandatanganan antar pihak gitu ya. Jadi setiap pihak boleh melakukan tanda tangan kapanpun begitu, tanpa harus mendahului pihak lainnya. Sedangkan hierarki karena ada struktur, level struktur, jadi tentu direksi dari PRI tidak akan menandatangani sebelum Singgih yang menandatangani dokumen seperti itu. Sedangkan sistem signing di sini untuk mengakomodir dokumen-dokumen elektronik yang akan langsung terotomatis ditandatangani. Dan multi signing adalah sama seperti tadi, ini istilah besarnya, penandatanganan satu dokumen yang terdiri dari banyak dokumen. Dari banyak penandatangan, mohon maaf Bapak. Dan untuk autentikasi kami, ada dua. Yang pertama adalah menggunakan face recognition dan juga Keila. Nah, autentikasi yang di sini adalah autentikasi untuk login, yaitu menggunakan face recognition, gitu. Jadi tanpa perlu mengetik-ngetik lagi, karena mungkin beberapa orang lupa begitu atau kurang nyaman dengan apa ya password saya, apa ya login saya di website ini gitu. Jadi cukup menggunakan face recognition. Dan satu lagi menggunakan OTP yang di-provide oleh Keila seperti itu. Baik, ini yang ingin disampaikan juga terkait dengan Prulitera. Ini adalah stempel elektronik. Jadi ketika Singgih Setiadi dari Peruri telah melakukan tanda tangan, lalu juga Pak Ismet gitu ya dari MMI telah melakukan tanda tangan, sebenarnya pihak lain gitu ya bisa melakukan tanda tangan elektronik juga Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, tapi beberapa pihak mungkin kebijakan di Peruri dan juga MMI adalah ketika sudah dilakukan tanda tangan oleh Singgih Setiadi dan Bapak Ismet, maka tidak boleh ada pihak lain yang melakukan tanda tangan elektronik, maka diberikan cat basah Peruri Tera. Nah, Peruri Tera ini memang bisa disesuaikan dengan logo dan penamaan sesuai kebutuhan dari partner. Begitu. Jadi kami sebagai prinsipal memang memastikan bahwa Peruri Tera ini sah di mata hukum dan aman secara teknologi. Jadi ketika suatu dokumen perjanjian, dokumen persuratan atau administrasi perusahaan telah diberikan Peruri Tera, maka ketika ingin dirubah, maka tidak bisa lagi dirubah, dan kalau dirubah akan terdapat tracking bahwa ini sudah tidak sah di mata hukum atau terjadi perubahan. Bahkan satu titik pun di satu dokumen PDF itu akan tidak sah di mata hukum. Prosesnya mirip sekali dengan penandatangan elektronik step by step-nya, hanya saja Peruri Tera adalah tahapan di akhir ketika tadi Singgih Setiadi dan Pak Ismet telah melakukan tanda tangan elektronik. Seperti itu. Baik, ini yang tadi saya sempat mention, Bapak Ibu sekalian, adalah signature panel dari PDF Reader. Entah itu Adobe, entah itu Foxit Reader, begitu ya, atau PDF Reader lainnya. Bahwa ketika, ketika di poin nomor 1 ini, yaitu Peruri Tera, ini kebetulan kami ngambil contoh untuk tanda tangan sampai level direktur utama dari Peruri. Ketika telah diberikan Peruri Tera, maka tidak bisa lagi diutak-atik bahasa mudahnya, begitu. Karena memang dokumen yang telah ditandatangani elektronik bisa saja diberikan tanda tangan elektronik oleh pihak lainnya. Bisa saja, walaupun itu bisa jadi kalau memang bahasanya kalau tidak ada kotaknya kan memang tidak dianggap begitu, Pak. Tapi kalau menggunakan Peruri Tera di sini bisa dokumen akhir atau finalisasi dokumen, begitu. Dan poin nomor 2 ini adalah dapat dilihat
di poin nomor 5 Pak hubungannya Bapak Ibu sekalian. Untuk poin nomor 2 dan poin nomor 5, poin nomor 2 ini adalah visualisasinya. Ibu Dwina Septiani Wijaya yang tadi saya bilang tanda tangannya masih mau oret-oret. Nah, digital forensiknya ada di poin nomor 5. Jadi telah terinformasikan atau ada informasi telah ditandatangani oleh Bu Dwina dengan kapan dilakukan tanda tangan elektronik, yaitu tanggal 21 April 21 Maret 2020 jam 8 malam. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ragu, oh kami ingin mengecek tidak oleh Peruri karena kami khawatir mungkin Peruri tidak independen, mungkin seperti itu. Dari regulator dalam hal ini Kominfo memang menyediakan juga website untuk memverifikasi dokumen dan tanda tangan elektronik. Jadi memang bisa dilakukan pengecekan secara independen kalau memang kurang serp. Walaupun bisa langsung dicek di Adobe atau PDF reader lainnya. Begitu. Baik, mungkin itu secara garis besar tentang teknologi dan produk dari Peruri. Dari kami sangat menyambut, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti. Begitu, Mas Gilang, mungkin saya kembalikan waktunya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Singgih atas presentasinya. Saya akan kembalikan ke Bapak Ismet. Share screen-nya, Gil. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Mas Singgi atas pencerahannya. Wah, ini benar-benar cukup deep, tamat terang nih jadi kita tentang digital signature dan implementasinya ya. Oke, mungkin di slide terakhir sebelum nanti tanya jawab, saya coba sedikit share. Lalu selanjutnya, apa sih kira-kira step yang harus disiapkan apabila promise yang ada di Bapak Ibu ingin kita implementasikan digital sign-nya? Oke, tentu kita akan fokus dulu ke environment promise kita siapkan agar ini ready untuk implementasi digital signature. Yang pertama, tentu gitu ya, paling penting ini ya, hal paling penting adalah SOP internal Bapak Ibu sekalian itu harus segera dilegalisasi. Jangan sampai saat nanti kita implementasi ada pro kontra di internal. Karena gini Bapak Ibu ya, saat kita implementasi digital signature ini, khusus aplikasi electronic procurement aja dulu misalnya kita bahas ya. Kita kan tahu ya, electronic procurement ini melibatkan beberapa bagian biasanya. Nggak hanya buyer, ada bagian legal, khususnya yang berhubungan dengan kontrak. Ada bagian auditor, khususnya yang melihat apakah proses telah kamu jalankan dengan benar. Namanya inspektorat internal biasanya kan. Lalu user, itu ada beberapa bagian lah. Jangan, kalau kita udah implementasi, artinya semua bagian ini harus komit dengan digital signature. Jangan sampai dari bagian panitia pembelian atau buyer udah pakai digital signature, pas saat ingin minta periksa ke bagian legal tentang keaslian kontrak, mereka nggak terima. Oh nggak bisa, kita belum implementasi ini ya nggak bisa. Berarti apa? Secara corporate SOP-nya harus disiapkan. Karena bakal banyak terjadi perubahan nih, digitalisasi khususnya untuk implementasi digital signature ini. Nah kalau SOP-nya sudah clear, saya yakin ini nggak akan cepat ya waktunya, tetapi kita bisa mulai paralel. Secara paralel kita langsung identifikasi dokumen transaksi mana aja sih yang butuh digital signature. Kemudian jenis digital signature apa? Apakah tanda tangan atau stamp atau materai digital yang ingin diimplementasikan pada transaksi tersebut? Kita lihat, kita identify semua, lalu kita tandain. Oke. Nah, setelah kita identifikasi semuanya, barulah nanti kami sebagai yang memiliki produk promise akan implementasi. Kita akan pasang platformnya, Pak. Jadi ada nambah satu platform untuk digital signature ini. Salah satunya nanti ada fungsi API juga kalau kita ingin integrasi dia dengan PSE atau dengan Peruri gitu kan. Seperti yang tadi Mas Singgi jelaskan, sehingga proses transaksinya tetap di procurement, validasi, approval seperti biasa, sampai keluar produk elektronik dokumennya baru kita switch ke legalisasi di PSE. Seperti itu. Oke, jadi memang banyak hal yang harus disiapkan ya Bapak Ibu ya. Tapi satu hal lagi yang krusial saya sampaikan, jangan lupa kita harus siapkan SOP internalnya. Kalau perlu kita revisi SK direksi tentang proses pengadaan, kita tambahkan lampirannya untuk tentang digital signature ini agar semua melakukan dengan cara digital. Jadi nggak bisa sebelah-sebelah nih.
Nggak bisa hanya dibayar digital signature, saat nanti bikin kontrak, orang legalnya nggak mau, harus tanda tangan manual, sama aja ujung-ujungnya tanda tangan manual lagi gitu. Jadi ini penting sekali. Lalu kalau sudah siap, nanti tim kami akan mengimplementasikannya. Seperti biasa ya Bu ya, saya juga nggak menjanjikan, saya bisa cepat kok seminggu jadi. Enggak, karena tetap kita harus lakukan testing, kita harus lakukan simulasi, kita cek semuanya, lalu kita lihat problem saat implementasi apa aja. Nah, itu mungkin nggak akan bisa cepat. Tapi dengan itu secara paralel SOP-nya bisa disiapkan. Kalau ini sudah siap, platform sudah siapkan, bila di beberapa proses kita ingin tersertifikasi dengan PSD, ini nanti kita implementasi API-nya. Tim teknis kami akan berbicara dengan tim teknisnya Peruri, kita akan buat suatu mekanisme gimana API kami bisa berhubungan dengan API-nya Peruri, agar setiap proses dokumen yang keluar dari electronic procurement atau promise langsung bisa dikirim ke sana dan selanjutnya diolah dengan prosedur yang ada di Peruri. Begitu ya. Oke, nah setelah semuanya terimplementasi, SOP udah siap, secara teknis kita juga udah lakukan API ke Peruri, dan saya yakin Bapak Ibu pun harus menyiapkan beberapa hal yang bersifat administratif bila ingin bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik. Saya yakin nanti pasti adalah prosedurnya secara administratif, kesepakatan kerjasama antara perusahaan Bapak Ibu dengan Peruri. Oke, kalau itu sudah selesai semua, lalu kita siap untuk implementasi tantangan digital dengan harapan selanjutnya kita nggak usah takut lagi, gitu kan? Karena prinsip-prinsip digital signature udah terjaga, ada payung hukum yang melindungi kalau itu memang sah, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kepada pihak ketiga atau rekanan. Jadi mereka pun nanti yang harus register, gitu kan? Dia harus punya digital ID yang unik dan mereka harus tahu kita udah implementasi digital signature. Jadi kita udah hindari dokumen fisik. Jadi sosialisasinya nggak hanya internal tetapi juga keluar. Itu kira-kira hal yang harus kita siapkan kalau memang Bapak dan Ibu ingin mengimplementasikan digital signature ini. Oke, nah sebelum selesai tanya jawab, ini sih sedikit kesimpulan aja. Tujuan kita tadi kan implementasi ini pertama sah di mata hukum, sudah clear, jelas gitu ya. UU ITE itu sudah mendukung untuk transaksi elektronik, dan itu secara legal sah dokumen yang dihasilkan dengan prasyarat yang tadi, tidak boleh melanggar prinsip-prinsip digital signature tadi. Kemudian hemat waktu dan biaya clear, jelas, nggak perlu dokumen fisik, transaksi bisa dilakukan tanpa terbatas waktu, gitu kan? Ini saya yakin konversinya ke penghematan waktu dan biaya akan sangat signifikan. Lalu kemudian lebih aman, clear, jelas ya, lebih aman. Prinsip-prinsip tadi tetap terjaga, integritas datanya pun jelas, akan ketahuan siapa yang merubah, kapan, setelah ditandatangani ada perubahan apa saja, lognya ada, gitu kan. Menghindari kehilangan dokumen fisik, ya iya, karena kita udah nggak pakai lagi dokumen fisik. Ya, kalaupun terjadi bencana, ini amit-amit ya, misalnya ada kebakaran di rumah atau banjir gitu kan. Kalau dokumen manual biasanya kita simpannya di berangkas, ya. Itu kan ada kemungkinan rusak atau hilang. Nah, kalau udah semuanya udah digital, harusnya hal itu udah nggak ada gitu. Kita bisa cetak di mana aja. Kemudian yang terakhir, mengembangkan cakupan bisnis tingkat global, ini jelas gitu ya. Bisa menaikkan brand image perusahaan, karena apa? Kita bisa melibatkan user dari luar selain di Indonesia gitu untuk bertransaksi secara aman, dan mereka pun akan secure gitu kan, merasa aman. Oh oke, aku akan supply, akan ikutan lelang di perusahaan yang ada di Indonesia, mereka udah mengimplementasikan digital signature, saya yakin transaksi saya aman, nggak akan ada yang bisa ngintip-ngintip, saya yakin saya diperlakukan secara fair. Nah, ini tentu akan menaikkan brand image perusahaan. Oke, itu mungkin kesimpulan dari saya. Sebelum saya kembalikan ke Gilang, mungkin nanti ada beberapa hal yang kita sampaikan ke Gilang. Kita juga ada webinar lagi minggu depan, atau waktunya nanti Mas Gilang yang akan jelaskan, itu tentang strategic procurement. Nah, ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya, karena sekarang arahnya procurement itu ya orang bicara strategic procurement, apa sih yang bisa kita optimalisasi dengan strategic procurement itu. Nanti ada rekan saya, Mbak Dwi, dia udah cukup pengalaman menjadi konsultan procurement untuk memaparkan tentang strategic procurement. Oke, saya serahkan lagi ke Gilang, mungkin sesi menjawab beberapa pertanyaan
Silakan Mas Gilang. Ya, terima kasih Bapak Ismet. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin Bapak Ismet bisa melihat chatnya dari sudah saya oper. Mungkin saya bacain aja ya, Pak Ismet. Bapak Ismet. Ya, sorry, tadi di mute. Oke, di chat saya ada satu pertanyaan di sini. Bila sudah menggunakan aplikasi dari Promise ini, di titik manakah posisi digital signature bisa digunakan dan berapa lama lead time implementasinya? Oke, mungkin tadi sedikit sudah saya singgung ya. Untuk implementasi ini, tadi ada bahan presentasi saya, titik-titik yang menurut kami ideal diimplementasikan. Pertama di TDR, unwaging, surat penunjukan, pendaftaran, bukti registrasi lelang, kemudian kontrak, beberapa hal itu. Tetapi ya kembali lagi ke polisi yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Nanti kalau kita ingin implementasi ini, kita ada sesi duduk bareng, kita define. Oke, dokumen mana saja ya sih yang menurut saya perlu nih digital signature-nya. Mana yang perlu digital stamp-nya, mana yang perlu kalau perlu sampai materai digitalnya gitu kan. Nah itu nanti kita define satu-satu, tetapi tetap kami memberikan suggestion. Kriterianya harus diperhatikan adalah memang benar-benar produk dokumen yang harus kita jaga keabsahannya dan kita cari aman gitu, jangan sampai saya digugat. Nah itu mungkin kriteria-kriteria yang bisa jadi masukan di titik mana aja sih kita akan lakukan implementasi digital signature. Mengenai waktunya, seperti saya katakan tadi, ini kalau secara teknis kita platform udah ada, interfacing udah ada gitu ya, semuanya udah ready to use, harusnya nggak lama. Yang saya khawatirkan adalah persiapan internal nih. Bapak dan Ibu kan harus mensosialisasikan, merubah SOP gitu. Nah, secara paralel mungkin kita bisa implementasikan itu berbarengan. Kalau secara teknis, ya 1 bulan 2 bulan kita selesai karena kita juga harus tes secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Kita harus cek ulang, kita tes, kita simulasi. Itu tentu saya nggak akan bisa bilang ini bisa cepat, enggak juga, karena kita ingin memberikan yang terbaik lah, agar bisa go live-nya bisa lancar. Seperti itu kira-kira. Itu pertanyaan yang di chat saya, Mas Gilang, ada satu pertanyaan. Kemudian di question ini ada yang nulis juga. Di question, tapi tetap enggak kali ya. Mungkin dari Bapak Dimas Hadisaputro, berupa apakah image atau tanda tangan elektroniknya berupa image atau berupa barcode, berupa image tanda tangan asli atau berupa barcode atau data aja. Sebenarnya spesimen yang tadi seperti diceritain sama Mas Singgi gitu, nanti tetap ada spesimen tanda tangan image, ya kayak tanda tangan biasa manual gitu kan. Tetapi di balik itu ada kode-kode yang kita simpan. Jadi bentuknya nanti tetap ada spesimen tanda tangan, tetapi di balik itu tetap ada kode yang kita sembunyikan yang bisa kita tahu kode itu asli atau enggak. Oke, jadi nanti bentuknya bisa spesimen dan kita lampirkan QR code-nya kalau orang ingin men-scan gitu kan. Atau tekniknya ya udah tanda tangannya aja, tetapi nanti ada teknik untuk membaca kode di belakangnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah tanda tangannya bisa berupa image tanda tangan asli, iya, karena orang kita rata-rata agak kurang serak kalau nggak ada tanda tangan gitu kan, manual itu tetap bisa dipakai, dilampirkan, tetapi digital signature dan prinsip-prinsip digital signature itu tetap terjaga dengan tanda tangan yang tadi. Kita tetap simpan kode-kode digitalnya. Demikian Mas Gilang. Kemudian pertanyaan berikutnya. Itu dari Bapak Pandiarota. Untuk dokumen perpajakan, bisa nggak digital signature ini? Ya, sebentar. Oke. Dokumen perpajakan ini aku bacanya agak sempit nih kelihatan. Tapi apa? Dokumen perpajakan jadi prinsipnya Pak. Nah, prinsipnya semua dokumen itu bisa kita tempelin digital signature. Nanti bisa apalagi kalau kita nanti implementasinya dengan PSE. Kalau itu dokumennya keterkaitan dengan perpajakan segala macam, orang eksternal itu bisa langsung berinteraksi ke environment-nya PSE. Gitu, ke environment-nya Peruri. Kalau kita pakai Peruri nanti, karena kita kerja sama Peruri, Promise ini, nanti pihak luar itu akan berinteraksi ke environment-nya Peruri. Jadi, sangat memungkinkan implementasinya untuk semua dokumen, termasuk dokumen perpajakan. Karena kemarin juga saya sempat dipresentasikan oleh Peruri, nggak hanya terbatas ke situ ternyata. Mereka sampai ke ijazah anak, ijazah sarjana, ijazah kuliah gitu ya. Itu udah nggak perlu lagi sekarang dokumen hard copy. Mereka ada stempel digital
yang menyatakan ijazahnya asli dan itu bisa dikeluarkan dari mana aja. Jadi sekali lagi implementasinya sangat bisa Pak untuk perpajakan. Oke, lanjut Mas Gilang, bisa dibacain? Masih ada? Oke. Bagaimana cara berlangganan atau beli produk ini? Apabila udah punya promise aplikasi lain, tadi berapa lama prosesnya agar bisa go live? Mungkin tadi mirip ya pertanyaannya ya. Ya, implementasinya yang jelas seperti saya katakan tadi, di Promise kita akan lakukan implementasi, kita siapkan platformnya gitu kan. Dan kalau ingin menggunakan PSE agar lebih absah lagi dan diakui, nanti ada mekanisme lain yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu terhadap Peruri. Kedepannya nanti hitungan biayanya itu macam-macam gitu kalau aku lihat kemarin. Ada yang dia pertanda tangan gitu kan. Mungkin nanti kalau ingin bicara lebih detail ini, saya akan ajak timnya Peruri presentasi ke perusahaan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas dari platform Promise-nya kita udah siapkan. Ya nanti ada sih jasa dari kami ya, jasa custom implementasi pemasangan API. Selanjutnya tetap biasa-biasa transaksi. Saat ingin berintegrasi dengan PSE, di situ nanti next-nya mungkin ada cas biaya. Cas biaya skemanya macam-macam itu, ada yang sifatnya bug, ada yang pertanda tangan, macam-macam seperti itu. Tapi yang jelas dengan begitu udah secure dan platformnya aman gitu. Itu sih. Untuk implementasinya waktunya mungkin seperti yang saya katakan tadi, secara teknis sih harusnya 1-2 bulan udah selesai. Yang jadi konsen kami adalah kami mengingatkan jangan lupakan SOP internalnya harus segera diproduce, harus segera dibahas agar tidak terjadi pro dan kontra di internal maupun eksternal. Demikian Mas Gilang. Oke. Kayaknya itu dulu ya Pak Ismet, kita juga sudah. Oke, Tidak ada jadi pertanyaan gini, lagi nih. kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi sales kami. Saya sendiri nggak akan ragu-ragu kalau memang kita mau set sesi tertentu, kita bisa buka room, kita bahas khusus untuk Bapak dan Ibu masing-masing perusahaan. Demikian Mas Gilang. Oke. Saya ambil alih lagi layarnya Pak Ismet ya. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ismet atas presentasinya tadi dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Singgih dari Peruri telah hadir dan memberikan presentasi mengenai produk Peruri dan menjelaskan tentang teknologi digital signature. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti untuk video rekaman ulang ini dapat Bapak Ibu saksikan setelah webinar ini selesai. Nanti akan mendapatkan link email untuk menonton videonya. Dan berikutnya untuk minggu depan ada webinar lagi dari kami mengenai strategic sourcing to reach the best procurement strategy. Nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini akan mendapatkan email undangannya. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi website kami di www.promise.co.id atau juga dapat menghubungi tim sales kami. Dengan itu saya tutup webinar kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh.